Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas ekonomi. Kali ini kita akan membahas materi selanjutnya di kelas 10, yaitu tentang permasalahan ekonomi di dalam sistem ekonomi. Tujuan pembelajaran kali ini adalah agar dapat memahami apa saja masalah-masalah ekonomi yang dihadapi oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Kemudian, di dalam permasalahan ekonomi tersebut pastinya akan ada solusi, yaitu melalui sistem ekonomi. Ada dua jenis permasalahan ekonomi. Yang pertama adalah permasalahan ekonomi klasik, dan yang kedua adalah permasalahan ekonomi modern. Kompetensi dasar di dalam bab ini adalah siswa dapat menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi dan dapat menyajikan hasil analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Di bab sebelumnya kita telah belajar tentang adanya kelangkaan yang diakibatkan oleh keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya ada di dalam gambar berikut ini. Kita dapat melihat bahwa di kota besar, tempat bermain untuk anak-anak sangatlah jarang, sehingga mereka menggunakan lahan-lahan yang bukan peruntukannya, contohnya seperti jalan untuk bermain. Ini diakibatkan oleh kurangnya lahan yang tersedia untuk tempat bermain anak-anak. Nah, penyebab kelangkaan itu sendiri tidak hanya karena keterbatasan benda pemuas kebutuhan, tapi juga bisa diakibatkan adanya kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia, atau keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada. Begitu pula dengan keterbatasan kemampuan distribusi alat pemuas kebutuhan. Dan bisa jadi juga akibat peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan penyediaan sarana pemuas kebutuhan. Kita akan belajar tentang dua masalah pokok ekonomi. Yang pertama adalah masalah pokok ekonomi klasik dan yang kedua adalah masalah pokok ekonomi modern. Di dalam permasalahan ekonomi klasik terbagi menjadi tiga hal. Yang pertama adalah produksi, kedua distribusi, dan yang ketiga adalah konsumsi. Produksi, distribusi, dan konsumsi adalah tiga hal yang sangat berkaitan dan tidak dapat terpisahkan. Apa itu produksi? Adalah kegiatan yang berhubungan dengan produksi barang ataupun jasa. Nah, contohnya apa? Yaitu cara memproduksi barang, kemudian jenis barang yang akan diproduksi seperti apa, pihak yang akan mengkonsumsi barang tersebut, dan bagaimana menggunakan sumber dayanya secara efisien. Yang kedua adalah distribusi. Di dalam distribusi, bagaimana kita memikirkan langkah-langkah yang tepat untuk menyalurkan barang dan jasa yang sudah diproduksi hingga sampai ke tangan konsumen. Contohnya adalah penggunaan alat angkut atau transportasi angkut. Dan yang terakhir adalah konsumsi. Hal ini berkaitan dengan apakah barang dan jasa sudah dihasilkan benar-benar dapat dikonsumsi oleh masyarakat yang memerlukan atau menjadi target. Nah, bahasan teori ekonomi klasik ini berpedoman pada pemikiran Adam Smith, David Ricardo, J.S. Mill, dan merupakan masalah ekonomi yang dilihat dari sudut pandang yang paling sederhana. Selanjutnya yaitu masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi modern maupun klasik ini masih termasuk di dalam bagian masalah ekonomi mikro. Nah, apa saja masalah ekonomi modern? Ada 3. Yang pertama adalah apa dan berapa yang diproduksi. Yang kedua, bagaimana memproduksi. Dan yang ketiga, untuk siapa barang diproduksi. Jadi, mohon diperhatikan bahwa ekonomi
modern, masalah-masalahnya ada 3, yaitu what, how, dan who. What di sini bagaimana apa barang yang bisa diproduksi dari permasalahan-permasalahan yang muncul. Kemudian bagaimana cara memproduksinya, apa sumber dayanya, berapa yang dibutuhkan dan sebagainya. Dan yang terakhir, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Dari 2 permasalahan pokok ekonomi tersebut, tentunya kita harus mencari solusi atau bagaimana cara mengatasi masalah ekonomi tersebut, yang termasuk di dalam masalah ekonomi mikro. Yang pertama adalah bagaimana menentukan pilihan yang tepat untuk mengatasi masalah kelangkaan. Di sini kita sebelumnya belajar tentang opportunity cost atau biaya peluang, dan juga kita telah belajar tentang bagaimana membuat skala prioritas. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan sinergi antar pelaku pasar dan industri untuk membentuk satuan yang lebih besar. Nah, contohnya ada di gambar ini, yaitu bagaimana Nokia dan Microsoft saling bekerja sama untuk membentuk produk baru. Ataupun bisa jadi Android bisa bekerja sama dengan yang lain, dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa membentuk kesepakatan di antara produsen dan konsumen menggunakan teknik analisis ekonomi mikro, atau dapat memanfaatkan analisis biaya peluang dalam rangka menentukan pilihan. Di dalam asumsi ekonomi mikro, di sini ada kebijakan untuk optimalisasi pasar, berusaha memaksimalkan hasil yang dicapai baik produsen maupun konsumen, berkegiatan ekonomi atas dasar kelangkaan, dan bertindak rasional mengusahakan kepuasan maksimum atau nilai guna. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi masalah ekonomi makro? Indikator ekonomi makro adalah seperti neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Bagaimana cara neraca perdagangan mengalami surplus, yaitu ekspor lebih besar daripada impor. Bagaimana neraca pembayaran juga mengalami surplus, yaitu di mana aliran dana masuk lebih besar daripada aliran dana keluar. Kemudian, bagaimana pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita semakin meningkat. Selanjutnya tentang penggunaan tenaga kerja dan pengangguran, sehingga masalah ketenagakerjaan ini dapat teratasi. Selanjutnya ada keadaan perubahan harga-harga atau di sini adalah inflasi, di mana inflasi itu sendiri artinya adalah kenaikan harga yang terjadi secara terus-menerus. Dan di dalam ekonomi makro kita juga membahas tentang kestabilan kurs mata uang di dalam negeri. Contohnya adalah bagaimana kestabilan mata uang rupiah terhadap dolar Amerika. Nah, untuk mengatasi masalah ekonomi makro ini ada beberapa solusi atau cara. Yang pertama adalah kebijakan moneter, yaitu kebijakan yang dirancang pemerintah dalam rangka mempengaruhi jumlah uang yang beredar untuk memperbaiki kinerja perekonomian. Contohnya adalah menurunkan suku bunga. Dan ini kita akan membahasnya lebih dalam di kelas 11. Yang kedua adalah kebijakan fiskal, yaitu kebijakan yang bertujuan mempengaruhi jumlah pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Contohnya adalah kebijakan di sektor perpajakan atau APBN dan APBD. Ini juga akan kita perdalam materinya di kelas 11. Dan yang terakhir adalah kebijakan dengan arah harga barang murah dan bermutu. Kebijakan dengan arah harga barang murah dan bermutu ini adalah dalam rangka efisiensi dan peningkatan produktivitas produksi. Contohnya, pemerintah dapat menyediakan infrastruktur jalan yang baik, sehingga biaya distribusi dapat ditekan. Ketika biaya distribusi dapat ditekan, otomatis dapat mengurangi biaya produksi.
Ketika biaya produksi itu juga dapat semakin ditekan atau semakin murah, maka dampaknya harga barang kepada konsumen juga akan lebih murah. Tentunya hal ini tanpa mengurangi kualitas dari produk yang bersangkutan. Demikian pembahasan kali ini. Di video materi selanjutnya, kita akan membahas tentang apa itu sistem ekonomi dan bagaimana sistem ekonomi dapat menjadi solusi atas permasalahan-permasalahan ekonomi. Sampai jumpa di video materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.